Pada pembahasan kali ini, saya membuat presentasi tentang peradaban Yunani kuno untuk pengambilan nilai ketujuh dalam pelajaran sejarah minat. Saya Ana Agung Ayu Divabalina dari kelas 10 IPS 3. Peradaban Yunani kuno. Peradaban Yunani kuno terletak di semenanjung Balkan. Secara geografis, wilayah Yunani berbentuk kepulauan dengan iklim sedang. Peradaban Yunani kuno telah dimulai sekitar abad 3000 sebelum Masehi. Terdapat 3 bangsa besar yang hidup pada masa Yunani kuno, yaitu yang pertama ada bangsa Doria, tinggal di Peloponnesos dengan ibu kota Sparta. Yang kedua ada bangsa Ionia, tinggal di Attika dengan ibu kota Delphi. Yang terakhir ada bangsa Eolia, tinggal di Yunani Utara dengan ibu kota Olimpia. Peradaban Yunani kuno merupakan gabungan dari kebudayaan Misena, Pulau Kreta, dan Hellas. Peradaban Misena terletak di semenanjung Peloponnesos. Peradaban ini mencapai puncak kejayaan pada sekitar 1200 sebelum Masehi. Misena berhasil menaklukkan polis atau kota otonom bernama Troya. Peradaban Pulau Kreta terletak di kawasan perairan Laut Tengah bagian timur. Ibu kota Pulau Kreta terletak di Knossos. Yang terakhir ada peradaban Hellas. Peradaban Hellas merupakan negara kota atau city-state yang terdiri dari polis-polis. Polis adalah kota yang memiliki kedaulatan penuh. Secara umum, perkembangan Yunani dapat dibagi menjadi 4 periode, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fase pembentukan negara-negara kota atau polis, yang berlangsung antara 1000 sampai 800 sebelum Masehi. Kedua, ada fase ekspansi negara-negara kota atau fase kolonisasi polis-polis Yunani. Ekspansi polis-polis Yunani ke arah barat sampai ke Italia Selatan, sedangkan ke timur sampai ke Asia Kecil atau ke Troya. Masa kejayaan polis-polis Yunani tahun 600 sampai 400 sebelum Masehi. Masa keruntuhan Yunani 400 sampai 300 sebelum Masehi, tetapi kebudayaan Yunani berkembang di luar daerah Yunani itu sendiri. Selama periode klasik pada abad kelima sebelum Masehi, Yunani terdiri dari daerah-daerah bagian kecil dan besar dalam bermacam-macam bentuk internasional, sederhana, federasi, federal, dan konfederasi, dan bentuk-bentuk internal, kekerajaan, tirani, oligarki, demokrasi konstitusional, dan lain-lain. Sementara pada abad keempat, banyak daerah Yunani membentuk sebuah alinasi yang dipimpin oleh Alexander Agung sebagai presiden dan kaisar. Penduduk, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni Yunani kuno. Yang pertama, penduduk Yunani kuno merupakan percampuran darah antara para pendatang dari padang rumput sekitar Laut Kaspia dan penduduk asli yang mengusahakan pertanian. Bangsa pendatang yaitu rumpun bangsa Indo-Jerman yang dikenal dengan bangsa Hellas, atau suku Doria, suku Eolia, dan suku Ionia. Teknologi peradaban Yunani kuno. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pada peradaban Yunani kuno adalah membuat perahu layar untuk berlayar di Laut Tengah, membuat barang dari tanah liat dan logam, yang selanjutnya akan dibuat untuk alat-alat perang, menghasilkan karya arsitektur, dan mengembangkan industri penunjang perdagangan. Kemudian, seni Yunani kuno. Yang pertama ada seni teater, mementaskan seni drama dan suara sebagai hiburan rakyat Yunani. Yang kedua ada seni sastra, berdasar kepada kisah kepahlawanan, contohnya epos Lilat yang menceritakan tentang Perang Troya. Yang ketiga ada seni patung dan bangunan, membangun kuil dengan gaya Doria, contohnya Akropolis yang dihiasi arca dan kubu pertahanan. Terdapat juga kuil Erectum yang di dalamnya ada patung Dewi Athena dan kuil Parthenon sebagai tempat penghormatan Dewi Athena. Terdapat juga kuil Dewa Zeus di Bukit Olympus. Ilmu pengetahuan Yunani kuno. Polis Athena banyak menghasilkan filsuf dan ilmuwan, seperti Plato, Aristoteles, Socrates, Hippocrates sebagai pelopor ilmu kedokteran, Parmenides, Heraklitus, Pythagoras sebagai ahli matematika, Anaximenes, Anaximander, Thales, ahli matematika dan astronomi, Archimedes, ahli matematika, Thucydides, ahli sejarah, Demokritus, ahli atom, Euclid, ahli ukur, dan Herodotus, ahli sejarah. Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan yang paling utama, pemerintahan dan hukum peradaban Yunani kuno, Athena dan Sparta. Sistem pemerintahan peradaban Yunani kuno adalah negara kota yang terdiri dari banyak polis atau kota berdaulat. Disebabkan karena wilayah-wilayah di Yunani sulit berhubungan karena alamnya yang berbukit-bukit. Yang pertama ada polis Athena. Polis Athena menerapkan sistem demokrasi di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan Dewan Rakyat.
Pelaksanaan pemerintahan dilakukan oleh 9 orang archon yang berganti setiap tahun. Kinerja dari para archon diawasi oleh Areopagus atau Mahkamah Agung. Polis Athena banyak melahirkan filsuf yang menyumbang pemikirannya dalam ilmu fikir atau logika, ilmu alam atau fisika, ilmu kesusilaan atau etika, dan ilmu negara atau politika. Polis Athena juga melahirkan para ilmuwan matematika, kedokteran, ahli, dan sejarawan. Kecerdasan bangsa Yunani dipengaruhi oleh faktor geografis yang bergunung-gunung, sehingga penduduknya mencari cara agar dapat bertahan hidup. Yang kedua, bangsa Yunani menghargai logika dan cara berpikir rasional. Yang ketiga, mereka aktif dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan politik, sehingga mereka mencari cara pemecahan dalam setiap masalah. Selanjutnya ada polis Sparta. Polis Sparta menerapkan pemerintahan militeristik untuk mengantisipasi adanya pemberontakan dan serangan dari luar. Polis Sparta dipimpin oleh 2 orang raja sekaligus secara turun-temurun. Pelaksanaan pemerintahan dilakukan oleh sebuah dewan berisi 5 orang yang bernama Ephor. Polis Sparta memiliki dewan rakyat yang berfungsi sebagai lembaga legislatif. Polis-polis dalam peradaban Yunani kuno memang sering bersaing untuk memperebutkan kekuasaan di Yunani. Pada saat itu, datang tentara Persia yang akan menginvasi daerah Yunani. Maka polis-polis yang ada di Yunani, terutama Sparta dan Athena, bersatu untuk menghadapi Persia tersebut. Pertempuran antara Yunani dan Persia terjadi beberapa kali. Perang Yunani dengan Persia, polis Sparta dan Athena bersatu melawan Persia. Perang Persia-Yunani yang ke-1 pada tahun 492 sebelum Masehi. Peperangan antara Yunani dan Persia tidak terjadi karena armada tempur Persia dihancurkan oleh badai dan terpaksa harus pulang kembali. Perang Persia-Yunani kedua, tahun 490 sebelum Masehi. Pertempuran terjadi di Marathon, berhasil dimenangkan oleh bangsa Yunani. Para prajurit Yunani harus lari sepanjang 42 km antara Marathon dan Athena dalam rangka berkonsolidasi dan meminta bantuan. Perang Yunani dan Persia ketiga, bangsa Persia datang kembali dan pasukan Yunani menghadapinya di Thermopylae. Persia dapat dipukul mundur, namun Raja Sparta terbunuh dalam pertempuran itu. Ekonomi dan kepercayaan Yunani kuno. Ekonomi Yunani kuno. Kehidupan ekonomi Yunani kuno bertumpu pada sektor perdagangan dan industri, disebabkan karena lokasi strategis Yunani yang berada di persimpangan Eropa Selatan dan Timur Tengah. Sektor pertanian hanya dilakukan di daerah yang subur, seperti Peloponnesos. Kepercayaan Yunani kuno. Peradaban Yunani kuno menganut kepercayaan politeisme, atau banyak dewa. Menurut warga, dewa-dewi tinggal di Bukit Olympus di bawah pimpinan dewa Zeus atau dewa tertinggi. Dewa-dewi Yunani adalah Dewa Ares, yaitu dewa perang, Dewi Artemis, yaitu dewi perburuan, Dewa Hermes, yaitu dewa perniagaan, Dewa Poseidon, yaitu dewa laut, Dewa Apollo, yaitu dewa kesenian dan matahari, Dewa Pallas Athena, yaitu dewa keselamatan, dan Dewi Aphrodite sebagai dewi kecantikan. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Kurang dan lebihnya, serta kesalahan dalam pengucapan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.